Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabatihil ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailah Nurul Azmi dari kelas 3 Aliyah. Di sini saya akan membacakan dan sedikit menerangkan mengenai kitab At-Tazhib, matan dari kitab Ghoyatut Taqrib karangan dari Dr. Mustafa Dibul Bagho mengenai kitab tentang bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula fasal ini. Wa syaraitut tayammumi, itu syarat-syarat tayamum. Wa syaraitut tayammumi, bermula syarat-syarat tayamum. Khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Wujudul udhri, adanya sebab, bisafarin, dalam perjalanan, au maradin, atau sakit. Wadukhulu, dan masuknya, waktu sholah, waktu sholat. Watolabul ma'i, dan sudah mencari air. Wata'adzuru isti'malihi, dan berhalangan menggunakan air. Wa i'wazuhu, dan sulit, ba'dat talabi, setelah mencari air. Watturabu, dan menggunakan tanah. At-tahiru, yang suci. Lahu gubarun, yang terdapat debu. Fa in khalatahu, maka jika bercampur, jisun, benda sejenis kapur, au ramlun, atau pasir, lam yujzi, maka tidak boleh. Wa faraiduhu, dan bermula fardu tayamum, arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. An-niyatu, yakni niat. Wa mashul wajhi, dan mengusap wajah. Wa mashul yadaini, dan mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai ke siku. Wa tartibu, dan tertib. Wa sunanuhu, bermula sunah-sunah tayamum. Salah satu asya'a, itu 3 perkara. At-tasmiyatu, membaca basmalah. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan. Alal yusra, dari yang kiri. Wal muwalatu, dan terus menerus. Walladzi yubtilut tayammuma, perkara yang membatalkan tayamum, itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ma abtalal wudu, yakni perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa ru'yatul ma, dan melihat air. Fi ghairi waqtis sholah, pada waktu sholat. Waridatu, dan murtad. Jadi di dalam kitab tersebut menerangkan tentang syarat-syarat tayamum. Di dalam kitab tersebut menjelaskan bahwasanya syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Yang pertama, dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit. Jadi orang yang berada dalam perjalanan atau sedang mengidap suatu penyakit, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum ketika ia hendak sholat. Lalu yang selanjutnya, yakni masuknya waktu sholat. Jika sudah masuknya waktu sholat dan ia kesusahan mencari air, maka ia boleh mengganti wudhu tersebut dengan bertayamum. Yang ketiga, susah mencari air. Misalnya ada orang yang tinggal di dalam suatu desa dan susah dalam menemukan air, dan mata air tersebut berada di tengah hutan. Lalu ia ketakutan bahwasanya di dalam hutan tersebut ada binatang buas yang dapat mengancam keselamatan dirinya, maka diperbolehkan bertayamum. Atau sebab lain, misalnya ia takut meninggalkan hartanya karena takut dicuri orang lain saat ia berwudu, maka boleh bertayamum. Lalu syarat yang selanjutnya, yakni berhalangan menggunakan air. Syarat yang selanjutnya, menggunakan tanah yang terdapat debu yang suci. Misalnya dari pecahan genteng dan dari debu hasil dari galian. Dengan catatan debu tersebut suci dan
tidak terkena dari kapur ataupun pasir atau sesuatu yang sejenis dari keduanya. Dan dalam kitab tersebut juga menjelaskan tentang fardu-fardu tayamum, bahwasanya fardu-fardu tayamum itu ada 4 perkara. Yang pertama itu niat. Jadi kalau niat tayamum untuk sholat fardu, maka tayamum tersebut bisa dipakai untuk sholat sunnah juga. Dan jika tayamum tersebut diniatkan untuk sholat sunnah, maka tayamum tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat fardu. Yang selanjutnya, mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Seperti halnya wudhu, tayamum juga mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai ke siku. Dan yang terakhir, tertib. Tertib di sini berarti beraturan dari niat mengusap wajah, mengusap kedua tangan. Seperti halnya dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Fatayammamu shu'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Tayamumlah dengan tanah yang suci, maka usaplah mukamu dan kedua tanganmu dengan debu tersebut. Jadi Rasulullah di sini maksudnya menerangkan bahwa tayamum itu harus beraturan dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya, kitab tersebut juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum, yakni ada 3 perkara. Yang pertama, setiap perkara yang membatalkan wudhu. Jadi perkara yang dapat membatalkan wudhu juga dapat membatalkan tayamum, seperti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur seseorang, maka tayamum tersebut dihukumkan batal. Selanjutnya, melihat air. Jadi jika seseorang tersebut sudah bertayamum lalu ia melihat air, maka hukum tayamum itu batal. Ia harus berwudu untuk melaksanakan sholatnya. Dan yang terakhir itu murtad, yakni keluar dari agama Islam. Maka orang yang keluar dari agama Islam ketika ia bertayamum dihukumi batal tayamumnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.